Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Alipia, NIM 210110080807. Di sini saya mau menjelaskan penyebab apa saja yang sering terjadi pada anak usia dini. Kenapa adanya pertengkaran, tidak akur, atau berantem. Mempunyai anak lebih dari satu itu menjadi kebahagiaan sekaligus tantangan yang berlipat bagi orang tua. Jadi sebagai orang tua harus makin pintar membagi waktu, bijak dalam menghadapi masalah, dan menerapkan pola asuh yang sesuai. Penyebab anak usia dini sering tidak akur atau berantem itu mungkin bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, pola asuh orang tua, dan yang kedua, pribadi masing-masing anak. Ketidakakuran juga bisa terjadi karena didasari oleh perkembangan emosi anak yang masih labil. Jadi, seiring berjalannya waktu akan membaik dengan sendirinya. Semakin bertambah umurnya, semakin meningkat pula pola pikirnya menjadi lebih dewasa. Kemungkinan penyebab ketidakakuran bisa terjadi adanya pola asuh orang tua. Kesalahan orang tua yang jarang disadari itu biasanya membanding-bandingkan anak, tidak mengatakannya langsung pada anak, tapi mereka mendengar saat ibunya berbincang dengan saudara, teman-temannya, atau tetangga. Anak usia dini saat ini belum paham apa-apa, tapi perasaannya sudah berfungsi dengan baik. Jadi kemungkinan cara menyatukan out bisa dengan yang saya sampaikan berikut ini. Jadi sebaiknya hindari menjadi penonton saat kakak atau adik bertengkar, atau anak tetangga yang bertengkar sama teman atau saudaranya. Pada saat itulah keberadaan ibu di tengah mereka memicu salah satu pengadu lebih dulu. Inilah yang bisa menjadi pertengkaran antar saudara karena kasih sayang yang tidak sama. Mereka dibanding-bandingkan. Selain itu, hindari memberi nasihat pada mereka secara bersamaan setelah bertengkar. Untuk menanamkan rasa bersaudara pada AUT bisa dengan cara orang tuanya berhenti membanding-bandingkan anak. Biasanya kan orang tua membanding-bandingkan anak, kakak di depan adiknya atau sebaliknya. Yang kedua, perlakukan setiap anak secara unik. Contohnya, jika ibu hendak membelikan hadiah mainan kepada anak, jangan belikan mainan yang sama untuk semua anak. Perhatikan kesukaan, ketertarikan setiap anak. Dengan cara ini dapat menghindarkan anak dari konflik dan membuat kakak adik akur tanpa muncul rasa cemburu. Yang ketiga, ciptakan momen bahagia kakak adik bersama. Contohnya, ajak anak main ayunan di taman bersama. Ibu dapat membantu mendorong ayunan kakak dan adik secara bergiliran. Jadi dia di saat itu merasakan kasih sayang yang sama, tidak merasa dibeda-bedakan. Yang keempat, dekatkan kakak dengan adik sejak dini. Contohnya, ajarkan kakak untuk menyayangi adik sejak adik masih dalam kandungan. Jadi mengajarkan kepada kakaknya untuk menyayangi adiknya pas lagi di dalam kandungan. Yang kelima, ajarkan anak untuk saling menghargai. Contohnya, ajarkan anak untuk saling menghargai satu sama lain. Ingatkan anak untuk memperlakukan orang lain seperti ia ingin diperlakukan juga oleh orang lain. Untuk menanamkan rasa memiliki suatu barang bersama terhadap AUT itu mungkin dengan cara yang pertama, mengajarkan anak untuk berbagi di usia yang tepat. Usia yang paling baik untuk mengajarkan anak berbagi yaitu sekitaran 3-4 tahun, ketika anak-anak mulai bermain dan bekerja sama dengan teman sebayanya. Menjelaskan apa itu berbagi. Dalam mempelajari hal apapun, si kecil butuh diberi penjelasan kenapa mereka harus melakukannya dan bagaimana cara melakukannya. Yang ketiga, sebagai orang tua harus bisa dijadikan contoh. Anak-anak belajar banyak hal dari orang-orang sekelilingnya, terutama orang tuanya, keluarganya, kakeknya, neneknya, kakaknya. Yang keempat, bila anak tidak mau berbagi, maka tanyakanlah alasannya. Jadi kita harus mengetahui apa alasan anak itu tidak mau berbagi.
Yang kelima, tunjukkan jika berbagi itu menyenangkan. Anak-anak sangat menyukai berbagai hal yang menyenangkan agar anak menganggap bahwa hal itu menyenangkan. Jadi sebagai orang tua perlu menerapkan permainan ketika mengajarkan anak untuk berbagi. Untuk menanamkan rasa tanggung jawab, tidak menyalahkan teman itu bisa dengan cara diberi kepemahaman apa itu arti tanggung jawab, ajari anak untuk memecahkan masalah, beritahu anak bahwa melakukan kesalahan itu tidak selalu buruk. Jadi kita harus memberikan pengertiannya dulu, karena perlu untuk anak usia dini diberi pengertiannya dulu dan cara bagaimana melakukannya. Sekian pemahaman saya tentang AUD. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.